Saat kita berada di dalam kesendirian atau bahkan keramaian, kita sebenarnya tidaklah benar-benar mempunyai apa yang biasa kita sebut sebagai keaslian, apa yang biasa kita klaim sebagai identitas atau penilaian pribadi itu hanyalah refleksi dari apa yang tersembunyi di dalam diri kita. Sesuatu yang tersembunyi ini melihat segala tindakan kita, memperhatikan penampilan kita, mengamati dampak yang kita berikan kepada orang lain, mengikuti jejak kesuksesan dan kegagalan kita, hingga pada akhirnya mereka memberikan penilaian terhadap segala sesuatu tentang hidup kita. Penilaian ini telah mempengaruhi tingkat kepercayaan diri dan pemahaman tentang diri kita sendiri. Pada satu waktu, penilaian ini dapat menginformasikan apakah kita dianggap berharga atau sebaliknya, pantas atau tidak, cukup atau kurang hingga mungkin pada akhirnya kita disesatkan atas penilaian kita sendiri. Para penilai ini bisa kita sebut sebagai pengadil, ya para pengadil inilah yang bertanggung jawab atas harga diri kita selama ini. Penilaian dari pengadil batin tidak ditentukan oleh aturan atau hukum yang objektif. Bisa saja dua orang dengan tindakan dan ucapan serupa dapat mendapatkan penilaian yang sangat berbeda mengenai tingkat rasa hormat yang layak mereka terima. Beberapa pengadil mungkin lebih condong memberikan pandangan hangat, penuh penghargaan, dan penuh belas kasih terhadap diri mereka sendiri kepada penonton mereka atau dengan kata lain orang di sekitar kita. Namun jika pengadil ini memiliki kecenderungan untuk bersikap destruktif, kebanggaan, dan penuh kegilaan maka sudah dapat dipastikan kita akan tampil sebagai pribadi yang menjengkelkan, menyedihkan bahkan mengerikan. Semakin lama kita hidup, semakin sering kita berinteraksi dengan lingkungan sosial kita mendapatkan begitu banyak input dari dunia luar. Hingga pada akhirnya input itu menjadi suara-suara internal dan membentuk pengadil di dalam diri kita. Kritik internal ini menjadi kehadiran yang konstan, menghakimi dan mengevaluasi setiap tindakan dan pemikiran kita. Dia memutar ulang kritik dan penilaian yang kita dengar dari orang lain, hingga membentuk persepsi diri kita dan benar-benar mempengaruhi perilaku kita. Pengadil di dalam diri kita bisa menjadi kekuatan yang kuat dalam hidup kita. Mereka bisa mengatur bagaimana kita melihat diri kita dan menjalani kehidupan. Tetapi seringkali ia juga muncul sebagai keraguan diri, kritik terhadap diri sendiri, dan rasa takut akan kegagalan. Kita menjadi kritikus paling keras terhadap diri kita sendiri, selalu berusaha untuk mendapatkan kesempurnaan dan membandingkan diri kita dengan standar yang tidak realistis. Suara pengadil dalam diri bisa benar-benar memblokir kita dari kesempatan yang mungkin hanya datang satu kali seumur hidup. Ia menghalangi kita untuk mengambil risiko, mengejar impian kita, dan menerima diri kita yang sebenarnya. Ia memperpetuasi perasaan ketidakcukupan dan mencegah kita untuk sepenuhnya mengekspresikan bakat dan potensi unik kita. Kita mungkin terjebak dalam siklus sabotase diri, karena pengadil dalam diri meyakinkan kita bahwa kita tidak layak untuk meraih kesuksesan atau kebahagiaan. Untuk melepaskan diri dari cengkeraman pengadil diri, kita harus terlebih dahulu mengenali asal-usulnya dan memahami bahwa itu bukan cerminan sejati dari siapa kita. Pengadil di dalam diri adalah produk dari pengaruh eksternal dan persepsi yang terdistorsi. Dengan mengembangkan kesadaran diri dan kehadiran dalam diri, kita dapat mulai membedakan antara suara pengadil dalam diri dan suara yang berasal dari diri autentik kita. Menantang pengadil di dalam diri benar-benar membutuhkan belas kasihan dan penerimaan diri yang cukup luas. Tidak hanya itu, kita harus mau belajar untuk menjadi baik pada diri sendiri, memberikan dukungan dan dorongan daripada kritik yang keras. Hal ini bisa kita mulai dengan mengakui kelebihan kita, merayakan prestasi kita, dan menerima kekurangan kita, sampai kita dapat mulai mengubah narasi keraguan diri dan sikap negatif menjadi tampak memalukan. Hal yang juga tak kalah penting adalah mengelilingi diri kita dengan pengaruh positif dan hubungan yang mendukung. Kita tentu memahami terkadang banyak di antara kita yang bahkan terjebak dengan lingkungan buruk yang merendahkan. Sehingga untuk berpikir tentang keakraban dengan nilai-nilai kebaikan akan tampak mudah untuk cepat ditertawakan. Tapi tak apa, semua perubahan yang kita harapkan di masa depan perlu kita persiapkan mulai saat ini. Untuk itu, tidaklah menjadi sebuah dosa atau bahkan aib jika kita lebih memilih untuk menjalin hubungan dengan individu-individu yang dapat mengangkat dan menginspirasi kita. Tujuannya agar kita dapat melawan efek merusak dari pengadil di dalam diri kita. Jika para pengadil buruk ini telah kita atasi, kita akan dengan mudah terlibat dalam aktivitas yang membawa kebahagiaan dan pemenuhan diri.
hingga pada akhirnya yang bisa kita rasakan hanyalah fokus memperkuat rasa harga diri dan ketangguhan kita selama menjalani hidup ke depan.